Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami mengaturkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan kami ucapkan selamat datang di Aston Inn Kota Batu dalam rangkaian pembukaan peningkatan kapasitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kami mohon boleh diberikan tepuk tangan yang cukup meriah untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat PJ Wali Kota Batu Bapak Dr. Aris Agung Paiwai SSTP MM yang sesaat lagi juga bergabung dengan kami. Yang terhormat Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli SMSI. Yang kami hormati Kepala Biro Administrasi Pimpinan Bapak Pulung Kausar SSTP MSI. Narasumber pada kegiatan hari ini Bu Rosa Kanina Pisesa Eskom, analis ahli kebijakan ahli muda dari Biro Organisasi. Yang kami hormati Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Ibu Dia Purworini SOS MSI. Senantiasa seluruh peserta Bapak Ibu PPK, P3K maksud saya, peserta peningkatan kapasitas yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sekali lagi atas karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini di Selasa 2 Juli 2024 kita semuanya bisa bersama-sama mengikuti serangkaian kegiatan pembukaan peningkatan kapasitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Aston Inn Kota Batu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan berharap rangkaian acara berjalan lancar dari awal hingga akhir dan senantiasa membawa manfaat untuk kita semua, sejenak marilah kita tundukkan kepala kita seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Saudara M. Iksan Abdurrahman SSTP MAP, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya apa yang kita kerjakan hari ini memperoleh kemudahan, kebaikan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah yang maha mengetahui, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas P3K Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Berikanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, kefahaman dan ilmu yang bermanfaat, serta bisa mengaplikasikan di tempat kami bekerja. Ya Allah yang maha bijaksana, melalui kegiatan ini, anugerahi kami hikmah, sehingga memperoleh kekayaan referensi, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Bimbing dan tunjukilah kami dan para pemimpin kami jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi dan bukan jalan yang Engkau murkai. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan penanggung jawab kegiatan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan kepada yang kami hormati Bapak Pulung Kausar SSTP MSI, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Batu, Bapak Dr. Aris Agung Paiwai SSTP MM. Insya Allah beliau sebentar lagi akan bergabung dengan kita semua. Yang kami hormati Bapak Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli SH MSI. Yang kami hormati Analis Kebijakan Muda pada Biro Organisasi Setda Prof Jatim, Bu Rosa Kanina Pisera, dan yang saya cintai, saya banggakan, Bu Kabak PKS beserta seluruh jajaran Subkor di Biro Administrasi Setda Prof Jatim, dan saudara-saudara saya semuanya P3K Setda Prof Jatim. Salam sejahtera sekali lagi untuk kita semua. Mohon izin kami laporkan beberapa hal sebagai berikut. Kegiatan peningkatan kapasitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Setda Prof Jatim tahun 2024 dimulai pada hari ini Selasa 2 Juli 2024 sampai dengan Kamis 4 Juli 2024 bertempat di Aston Inn Kota Batu. Adapun tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang karir dan kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang kedua, memberikan pemahaman dan peningkatan kualitas penyusunan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai efisiensi dan kepatuhan administratif yang baik. Tiga, menciptakan kelancaran komunikasi baik verbal maupun non-verbal yang efektif dan efisien di lingkungan Setda Prof Jatim dengan instansi lain di luar dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kebugaran fisik, mental, serta motivasi pegawai. Peserta kali ini para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun masuk 2023 sampai dengan 2024 di lingkungan Setda Prof Jatim dengan jumlah kurang lebih 80 orang yang terdiri dari Biro Administrasi Pembangunan 6 orang. Hadir 6-6-nya ya. Semoga hadir semua ya. Biro Administrasi Pimpinan 7 orang, Biro Hukum 3 orang, Biro Kesejahteraan Rakyat 5 orang, Biro Organisasi 6 orang, Biro Pemerintahan dan Otoda 5 orang, Biro Pengadaan Barang dan Jasa 27 orang, Biro Perekonomian 2 orang, dan Biro Umum 18 orang. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan disampaikan dalam 5 sesi, yaitu yang pertama, materi kunci integritas dan peran serta ASN sebagai penentu kemajuan bangsa oleh Bapak Dr. Aris Agung Paiwai SSTP MM. Beliau sebagai PJ Wali Kota Batu. Kita bersyukur ya beliau bisa hadir karena hanya sebatas info untuk panjenengan semuanya. Mohon izin Pak Asisten bahwa saya salah satu yang dididik beliau dari staf sampai dengan saat ini. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita belajar di guru yang sama. Dan saat ini juga hasil beliaunya adalah saya yang berdiri di posisi sekarang. Matur nuwun. Yang kedua, materi pengenalan SOTK Sekda Prof Jatim dan tata naskah dinas oleh Ibu Rosa Kanina Pisera Eskom dari Biro Organisasi. Materi kedua, jenjang karir pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K oleh Bapak Ratsmatri Handoko SIP dari BKD Prof Jatim. Materi ketiga, etika dan kepribadian ASN yang berakhlak oleh Ibu Herma Retno Prabayanti SE Medcom, Expert of Media Communication and Public Speaker Trainer PT Akselerasi Indonesia. Dan materi keempat tentunya outbound oleh tim Gelora Adventure Batu Malang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait pelaksanaan acara hari ini.
Semoga kegiatan kita kali ini dan ke depan memberikan manfaat untuk kita semua, berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas kita sebagai abdi negara. Dan selanjutnya mohon dengan hormat kesediaan Bapak Asisten Administrasi Umum Setda Prof Jatim berkenan menyampaikan kata sambutan, pengarahan sekaligus membuka acara secara resmi. Akhir kata, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kehadiran panjenengan semuanya, khususnya atas perkenan Bapak PJ Wali Kota Batu dan seluruh narasumber yang kami banggakan, serta mohon maaf bila ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam kegiatan kali ini, baik mulai kedatangan sampai dengan nanti kepulangan. Saya dipesenin pantun tadi ya sama Bu Arum. Minum kopi hangat-hangat. Jangan lupa camilan yang lezat. Ayo para P3K bekerja dengan semangat. Berikan kontribusi yang nyata agar Jawa Timur semakin hebat. Kurang satu, Pak, karena tepuk tangannya kurang keras. Liburan jangan lupa ke Kota Batu. Wisatanya sungguh indah tak terkalahkan. Ayo semangat bekerja, jangan menggerutu, agar cicilanmu segera lunas terbayarkan. Terima kasih untuk semuanya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus membuka secara resmi rangkaian peningkatan kapasitas sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli, SH MSI, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak Polung dua pantun, saya tidak punya pantun nih, parian saja. Pergi ke Amerika beli apokat. Kok ciadoh ya? Pergi ke Amerika beli apokat. P3K harus hebat. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Biro Adpim, adinda saya yang saya kenal sudah lama, saya masih divisi 2. Divisi 2 itu di kabupaten, sekarang sudah divisi 1 karena burung dali cucu abang. Jazuli mantan Sekda Jombang. Setiap Pak Polung ke Jombang itu saya kemecar itu apa ya? Kepingin sing nemeni kemecar. Yo bocah iso kaya Pak Polung nang provinsi ya. Sama Pak Aris ini, Pak Aris sama Pak Polung itu besti saya. Bu Kabak PKS, Bu Dia, Bu Rosa selaku narasumber Meet in dalam negeri ya. Dari Biro Organisasi, para koordinator subkor, Pak Teguh ini mampu kiai, sudah mengkaderkan pembaca doa Pak Teguh ya. Seluruh yang hadir, para peserta peningkatan kapasitas sebagai pemerintah dengan penjanjian kerja atau P3K, saya doakan panjangan semuanya di dalam mengabdi di Pemprov Jawa Timur diberikan kemudahan, kelancaran ya Allah, rezekinya yang banyak dan barokah. Cek kakek cicilan nih ya, banyak gak barokah itu cicilan terus, karena apa? Kurang terus ya. Pak Karo,
Ini saya insya Allah memberikan arahan sesuai dengan sampai datangnya Pak Wali Kota. Ya, betul. Ya. Saya ingin ngelemei kita semuanya, baik pejabat yang lama maupun yang P3K yang baru menerima SK kemarin. Insya Allah penyerahan SK-nya kemarin saya menyerahkan, ya, betul. Di Binaloka, ya Budi. Kembali saya ulangi. Penderitaan itu datang saat rasa syukur itu hilang. Penderitaan itu datang saat rasa syukur itu hilang. Kita ini jadi apapun, sudah kaya, jabatannya tinggi atau profesi apapun, akan merasa sedih, gelisah, murung, sumpek, apalagi sumpek, ngersolo, sambat, kecewa saat rasa syukur itu hilang. Betul? Coba didalami. Karena memang iwak bandeng akeh rine. Apa? Iwak bandeng akeh rine nuruti seneng gano? Betul? Iya. Pegawai itu bayaran titik cukup, akeh yang entek, betul ya? Ya ini, makanya ayo di awal sambutan saya ini, karena panjenengan sebagai P3K, saya tahu P3K ini adalah sosok-sosok pekerja keras. Karena apa? Tidak dadaan, rata-rata sudah punya pengalaman kerja, betul? Di OPD mana? Nah, alhamdulillah panjenengan sekarang sudah termasuk golongan iwak, oh apa ya? Bayem rine ketan puluhane. Bayem rine ketan puluhane, ayem atine keturutan penjalukane. Betul ya. ASN itu ada dua, ada PNS dan ada P3K ya. Tapi kalau panjenengan tidak ada rasa syukur, nggak pelek, aku pengen PNS kok P3K ya, enggak apa-apa ya. PNS dan P3K itu adalah sama-sama ASN-nya. Mungkin orang-orang melihat, wah keren PNS, keren dan tidak tergantung hati kita ya. Makanya penderitaan itu datang saat rasa syukur itu hilang. Ayo kita syukuri ya. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Mudah-mudahan kawan-kawan P3K ini dibarokah Allah, barokah rizkinya, barokah rumah tangganya, barokah dalam bekerja. Allahumma. Para peserta yang saya banggakan, memang betul bahwa ASN itu profesi yang didambakan masyarakat banyak. Duwe mantu nek PNS apa pegawai Pemprov, oh Masya Allah rasanya moro tua itu ya, sing senyum pengalaman ya. Bu, mantunya kerja di Pemprov Jatim, oh rasanya ya, ya. Profesi yang didambakan masyarakat. Sering saya katakan, kenapa? Karena ASN, pegawai negeri, sering saya katakan adalah profesi pekerjaan yang keramat dan keramut. Ngerti keramat? Keramat itu ya mulya, terhormat, apalagi strategis ya. Ini pergi ke sini katanya Pak Polong naik bis semua ya, gratis naik bis ya. Iya, ini Pemprov ya, Pemprov Jawa Timur bisa ya. Jadi keramat itu ya dimuliakan, pakai sepatu, ada tanda lencana Korpri ya, kantornya di provinsi, keramat. Dan keramut itu maksudnya bayaran setiap tanggal 1 bayarannya jelas ya. Makanya keramat dan keramut wajib disyukuri. Kita tidak bersyukur dengan menjadi ASN berdosa ya. Saya perlu menyampaikan ini karena apa? Zaman hedonisme seperti sekarang ini banyak orang yang tidak bersyukur ya. Tidak jaminan orang kaya itu bahagia, belum tentu orang miskin itu menderita. Betul? Belum tentu eselonnya tinggi itu bahagia, eselonnya tinggi bahagia, belum tentu. Dan belum tentu seorang tetap itu menderita
Ya, laisal ghina angkar wa alat walakinnal ghina ghina nafas. Ya. Bukanlah kekayaan, kebahagiaan itu karena materi, karena harta, tetapi sesungguhnya kekayaan, kebahagiaan itu ghina nafas, kaya hatinya. Nek atine longgar, ya, akan bahagia. Satu akan panjenengan diparing rezeki yang banyak dan barokah. Penting itu ya. Saya melihat akhir-akhir ini, saya ini karena asisten 3 itu membidangi kepegawaian, juga keuangan, juga rumah sakit, ya banyak sekali rekonnya tentang kepegawaian ini. Banyak ASN yang saya lihat itu sudah bayarannya akeh, jabatannya sudah, tapi ya, kan semebar kita ada 84 pegawai di Jawa Timur ini, yang ke meja saya itu ada saja kasus ya, rumah tangga duit akeh, biar waktu bayaran cek pas-pasan, neriman bahagia, begitu sogek kakean pola. Iya, ada di meja saya itu ya, tapi saya harus merahasiakan. Iya, makanya tak dongakno teman-teman yang mengawali P3K ini, barokah rizkinya, rumah tangganya, pekerjaannya. Allahumma. Iya, kalau tidak barokah itu masih duit akeh rasane nggih omah gak kerasan ya. Robone karaoke ya. Iya, gak kerasan di omah. Waktu rezeki pas-pasan sergep nang masjid jamaah. Yes. Begitu wis TPP-nya tinggi jak naik, uangnya makin banyak, kakean polah. Naudzubillah. Sampai mangan di omah katanya sepet. Nek makan di rumah sepet, di luar sedep. Nah, ya. Karena duit akeh gak kerasan ya, ya. Sampai gak hanya makanan di rumah sepet, delok bojo sepet, delok wong liya. Nah, sing ngomong sedep sapa mang ya? Iya, Pak Bulung ya, masih baru udah sedep ya. Tidak apa-apa, hanya sekedar melihat saja. Karena memang zinalinas hubus syahwat minan nisa. Manusia itu memang tiada nalurinya itu. Nek ono wong ganteng, ono wong wedok ayu kok tidak ada perasaan kagum atau rasa itu perlu diperiksa loh. Betul Pak Bulung ya? Iya, walaupun kiai, walaupun pejabat eselon 1, ndelok wong kinyis-kinyis ya ada perasaan, ya minimal tahu dan mengagumi, gak dilanjutkan ya. Ya, makanya itu rizki yang barokah ya cukup. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu menjadikan orang cantik dan sebagainya ini bukan sia-sia. Dilanjutkan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungi kami dari neraka. Ini saya bicara ini sudah merangkum materi yang dibuatkan Pointers ini ya. ASN ada 2 itu ya. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa ASN adalah profesi keramat dan keramut. Di sini ada keramat-keramut, tapi kesimpulan dari sambutan ini, karena apa? Bayarannya jelas, maaf, PNS itu bayarannya jelas, pekerjaannya kadang-kadang enggak bener. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang delewer itu ada, tapi bayarannya jelas. Pak Wali datang belum ya? Ya, ini saya ini sesuai pesanan kok ya. Saya kadang-kadang itu pernah suruh pidato 1,5 jam, 1 jam, 2 jam ya pernah. Pak Bulung masih ingat yang di Jember, Bu Gubernur diundang jam 1, datang jam 4:30. Pak Sekda wis pidato, masih ada waktu 2,5 jam. Saya diminta pidato, ya enggak apa-apa. Kalau Pak Wali paling setengah jam nggak sampai datang. Jadi posisi keramat dan keramut ASN ini harus disyukuri. Karena apa? Kita ini hakikatnya pegawai negeri itu khodimul ummah, pelayan masyarakat. Jangan sampai menyakiti hati masyarakat. Tidak barokah rezeki kita. Ayo kalau ada tamu ke Pemprov, ayo kita sapa. Yang sering saya sampaikan, ayo kita ada tamu, siapapun relasi kita yang datang, upayakan 4S ini, insya Allah sudah saya gaungkan se-Jawa Timur. 4S itu apa? Kita komunikasi, kita galakkan human relation kita dengan
salam, senyum, sapa, santun. Ada tamu datang ke biro AP atau ke Kesra, orang yang mengucapkan salam yang dahulu itu pahalanya tinggi. Dalam suatu riwayat, Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab itu kesinggung gara-gara setiap ketemu tuh sing nyopo dilek itu mesti Umar, tidak Abu Bakar. Sampai curhat, ya Rasul, kenapa Abu Bakar kok gak pernah nyopo saya? Sing nyopo mesti saya dulu yang menyapa, yang uluk salam itu saya dulu. Itu Umar bin Khattab. Nah, begitu ada Abu Bakar dikatakan, Abu Bakar ada apa sih kamu itu kok nek bahasa saya kok jaim sih, kok gak nyopo dilek sampean? Abu Bakar jawab, ya Rasulullah, aku ingin Umar bin Khattab dibangunkan istana di surga. Karena apa? Dalam pergaulan kita, siapa yang uluk salam dulu sing nyopo dilek, itu disiapkan istana surga. Makanya sengaja ya Rasul, saya tidak nyopo dulu biar Umar yang nyopo. Di sini nyopo itu ganjarannya gede, istana surga. Tapi aku tuh sembayang, wis gak usah sembayang seperti nyopo dhisik, nggak bisa. Saya naik di swarga mbaya ya. Makanya itu, ayo ASN ini ada tamu, nggak apa-apa, panjenengan itu ada tamu di muka pintu, assalamualaikum bapak, monggo, ada perlu apa? Sapa, assalamualaikum, santun, senyum, salam, senyum, nyopo ojo kecut, bapak monggo, bapak. Nah, yang sering saya sampaikan 4S, salam, senyum, sapa, santun ya. Bapak dari mana? Duduk dulu, ini Pak Kepala Biro masih ada rapat. Ademe, rasanya tamu, merasa dihormati, merasa diorangkan. Dan itu ajaran Rasulullah. Alangkah indahnya pegawai Pemprov kok begitu ya. Dimulai dari teman-teman P3K yang baru. Panjenengan semuanya harus menjadi virus kebaikan. Kalau ada tamu ke Biro AP kemana, ini sudah saya lakukan. Makanya saya kadang-kadang, mohon maaf, saya kadang-kadang berdiri di muka pintu masuk kantor Pemprov itu hanya ingin menyapa teman-teman saja. Assalamualaikum yes. Ya jadi orang yang ngarani, wah Pak Jazuli ini ngabsen ya, ndak ya, minimal ya teman-teman biar ketemu lah itu ya. Jadi usahakan salam, senyum, sapa, santun. Inilah bentuk penampilan kita di dalam melayani masyarakat. Alangkah indahnya ya. Sudah salam, senyum, sapa, santun dibarengi pelayanan cepat, tepat, selamat, yang saya istilahkan dengan pelayanan 3T, cepat, tepat, selamat. Pak Bolung sudah menerapkan tadi lapor saya. Pokoknya bapak saya pulang ke kantor dulu, sebelum pulang surat selesai semuanya. Itu perlu dicontoh ya. Pak Wali belum? Nah, tidak apa-apa ya, jangan khawatir, ini flash disk ini banyak isinya kok ya. Jadi kalau panjenengan seperti itu, akan rasanya masyarakat itu puas dengan keberadaan ASN di provinsi ini. Setuju? Setuju untuk 4S? Kok angel setuju? Setuju? Layak jadi anggota DPR Pak Bolong. Nah, ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Salah satu tugas DPR itu harus bisa berkata setuju. Nek gak ono kata-kata setuju DPR, gak bayaran panjenengan ini ya. Saya ini masuk tim anggaran kemarin tanggal 29 Desember itu belum ada persetujuan akhir. Wah, tim anggaran bingung iso gak bayaran tanggal 1 ya. Lah panjenengan so ngomong setuju berarti layak jadi DPR. Tapi dadi ini sing angel. Jadi saya minta panjenengan P3K yang masih grace SK-nya, ayo komitmen, ya Allah saya memberikan pelayanan terbaik. Tidak hanya dengan tamu, dengan siapa, teman-teman ya gitu. Salam, senyum, sapa, santun. Ya. Saya tambah Pak Teguh dengan vitamin X. Ya. Assalamualaikum X. Orang kalau mengatakan X masih merongos ketok ganteng. Coba. Merongos ketok ayu. Jadi itu kuning, tinggi semampai, tapi saya ini merongos. Sing gelek senyum lah ketok ayu. Senyum ya. Wis merongos, metutu, tapi iso untune gak iso mingkem ya.
tapi dengan senyum. Assalamualaikum. Bapak dari mana? Maksudnya nya itu gak usah diucap nomek, mulutnya Bapak dari mana? Gak usah diunekno, tapi itu yang kelihatan ya. Bapak dari mana? Waduh kerennya ya. Bapak dari mana? Tidak hanya di kantor, panjangan pulang besok di sini 2 hari ya. Ada outbound katanya, besok beli apel, pulang ketemu suaminya ya. Assalamualaikum Bapak. Ini apel Bapak. Mari Bapak kita makan bareng-bareng sama anak-anak. Dari bojone, gendeng bojo kita. Itu peran firman. Yang berikutnya yang ketiga, ya tadi profesi keramat dan keramut, dambaan masyarakat harus kita laksanakan tugas dengan sebaik mungkin supaya masyarakat tidak kecewa. Itu ya. Dan niat kita menjadi pelayan Khodimul Ummah. Kita ini ASN, P3K maupun PNS itu anggota Korpri. Tahu Korpri? Korp pegawai kok gurungnya apa? Korp pegawai Republik Indonesia. Ya Pak, saya belum begitu hafal Pak, berarti keliru ya. Ya, atau Korpri itu yang keren, Korpri, korban perintah. Betul. Panjenengan bersenen apel, itu ya korban. Nek kepin nggak apel ya keluar kok pegawai. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menanamkan kepada panjenengan terkait kinerja. Ya. Kita bekerja harus semangat, harus hafal regulasi dengan keikhlasan, kompetensinya. Ya. Pendek kata, kerja kita ini sudah dijamin bayarannya. Saya jamin buruh tani. Kalau buruh tani, wis mari kerja kadang bayarannya gak jelas. Wis wae bayaran Pak Kaji lunga kan sing bayari. Nah, makanya harus kerja kita kerja keras di landasi keikhlasan ya, dan profesionalis. Kalau di dalam hadis Nabi itu ada dawuhnya Nabi, an-nasu kulluhum halka, semua manusia itu rusak, halka illal mukhlis illal amilun, manusia itu akan rusak kecuali yang bekerja ya. Orang yang tidak bekerja itu rusak, tidak beramal. Makanya saya sering nyampaikan, orang sibuk itu konsekuensinya pegel. Betul, orang sibuk itu pegel, betul, payah. Tapi orang nganggur itu rusak. Coba pegawai masih pangkatnya dukur, nganggur gak ada kerjaannya, longgo tok terus mulai longgo itu rasanya hampa, akhirnya ngerasani suudon ngerundel ya. Makanya manusia kata Rasulullah semua halka rusak kecuali illal amilun, kecuali mereka yang beramal. Wal amiluna halka, yang beramal pun rusak. Illal mukhlisun, kecuali mereka yang ikhlas ya. Beramal tapi ini amalnya pencitraan, amalnya karena supaya disanjung pimpinan, bekerjanya karena ABS, bekerjanya melanggar aturan, rusak. Tapi kerjanya yang mukhlisun, kerja yang ikhlas. Ikhlas itu ya semata-mata karena mencari ridho Allah di dalam berikan pelayanan, itu ikhlas. Dan ikhlas itu sendiri kata Rasulullah, wal mukhlisuna ala khotorin, orang ikhlas itu ala khotorin, ing ngatasi kumrenteke hati. Saiki ikhlas, mungkin setahun berikutnya gak ikhlas. Arek iki ben CPNS tak tolong CPNS. Saiki aku jek kasubag dek dadi kabak gablek. Kadang-kadang tak begitu. Arek iki tak tolong rek. Aku jek sepeda motor saiki mobil. Aku digenjet cret. Gablek ikhlasnya luntur. Makanya kita kerja ini harus kerja, berkinerja, ikhlas dan profesional. Kerja tok ndak ikhlas tidak
mempunyai arti ibadah pahala. Kerja tok tidak ikhlas, ya selesai, tapi ngerudel nilai pahalanya tidak ada. Ya, ikhlas tok tidak profesional, tidak tercapai target. Profesional ada kompetensinya, ya karakternya, ya skillnya, itu di dalam profesional. Kerja ikhlas profesional disingkat dengan kerja ikhlas profesional, singkatannya KIP. KIP sesuai arahan dengan KIP Ibu Khofifah Indar Parawansa. Itu yang saya tangkap, arahan beliau selalu menekankan kita untuk ber-KIP, bekerja ikhlas dan profesional. Nah, ini yang ketiga. Subhanallah, sudah berapa menit ini ya? Pak Aris, tidak apa-apa. Saya ingin cerita sedikit. Karena profesional itu tidak bisa dadaan. Profesional itu harus dilatih, harus dibiasakan, harus belajar. Betul? Betul? Nah, sarjana semua waktu itu ya. Kok nek Pak Aris gak rawut-rawut, saya ada kisah tentang betul, nanti tak ceritakan nanti. Orang jawab betul itu bahasa seorang sarjana. Nanti di akhir, nek kalau Pak Aris kok belum datang tak ceritakan. Nek datang gak sido. Di dalam profesionalitas seseorang, kompetensinya. Oh ya. Kalau kepala biro sudah tuntas itu. Oh betul ya. Bicara apa saya tadi itu ya? Gara-gara tadi hilang ya. Profesional. Profesional itu harus ada di dalamnya kompetensinya, relevansi pendidikan, keahliannya dengan tupoksinya, karakternya, skillnya, ilmu pengetahuan itu. Jadi dalam profesional ada banyak. Makanya untuk menjadi profesional tidak cukup hanya di bangku kuliah saja, harus berlatih ya terhadap peningkatan kapasitas ini dalam rangka profesional. Makanya pejabat itu harus dilatih, ASN mulai prajabatan sampai di Klapim ya, PKA, PKP, PKN 2 dan seterusnya. Ini saya jadi teringat, mohon maaf kalau ini saya yakin sudah profesional lah, walaupun tingkatannya tidak sama. Pak Mahfud MD pernah cerita, ngapunten, memang pejabat itu nek dadaan itu beda dengan sudah terlatih. Yang dikisahkan Pak Mahfud MD waktu saya dengan Pak Emil Dadak damping di Tebuireng, ada seorang kepala daerah itu, Pak Mahfud itu motivasi santri dan ustadz, maksudnya ojo ngaji tok tapi belajar tentang organisasi, tentang kemasyarakatan, tentang ya hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, pemerintahan. Waktu itu Pak Mahfud cerita ada seorang kepala daerah begitu dilantik besoknya sudah, gambaran singkatnya itu ada upacara Hari Pendidikan Nasional. Wah, mau gak tau melok upacara, kiai tadi pejabat langsung biasa sarungan, ganti celana, pakai PDU. Apa yang terjadi? Bupati tanya ajudan, besok upacara, siap Bapak, ini ada TUS. Tahu TUS? TUS tata upacara sipil. Sudah dijelaskan oleh ajudannya, Bapak nanti ada action-actionnya. Ketika jadi irup ada komandan, lapor upacara Hari Pendidikan Nasional bla 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 bla, siap. Bapak nanti apa jawabnya adik-adik, teman-teman? Jawabnya lapor upacara Hari Pendidikan Nasional, siap, lanjutkan. Bapak tinggal bicara lanjutkan. Nanti kalau terakhir ada lagi, Bapak nanti komandan masuk lagi, upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bapak bilang apa? Kembali ke tempat atau bubarkan. Ada lagi, nanti Bapak ada mengiringi cipta. Nah, mengiringi cipta rada angel titik ya. Karena biasa mengiringi cipta kan ada pengantarnya ya. Nah, ini maaf kalau ini kejadian sungguh. Saya menyaksikan seorang kepala bagian jadi irup. Ini tidak saya sebutkan namanya. Tahun 90 kejadian, saya masih setap itu.
saking groginya. Begitu Mengenang Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Apa yang disampaikan? Untuk mengenang para pejuang, para pahlawan, para pendahuluan. Itu ya guyu orang, pendahuluan kayak skripsi aja ya. Nah, makanya ajudan bijak Bapak nanti saat mengingat Cipta tidak usah ada kata-kata untuk mengenang. Bapak langsung saja mengingat Cipta mulai. Nanti Bapak ada musik, Bapak musik, terus Bapak bilang apa? Selesai, ya betul. Karena nggak dipraktekkan dan tidak kompeten profesional. Dilalai kecekluknya di situ. Begitu MC, nggak Mas Ari bilang mengingat Cipta dipimpin oleh inspektur upacara sebagai bupati. Mengingat Cipta mulai. Musik net 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 selesai net 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 selesai net net. Mengenai Cipta dilanjutkan lagi. Seperti itu kan. Nah, karena apa? Dikiranya nek Irup bilang selesai itu musiknya berarti ternyata masih lanjut. Nah ini makanya profesional itu diperlukan. Dan profesional tidak bisa didadak. Seperti Pak Pulung laporan seperti tadi itu kan dengan percaya diri. Karena udah pengalaman. Dari protokol, ndelok gubernur ku ngene ya. Kalau tidak pernah. Ya. Makanya PNS ini banyak diklat dan banyak pembinaan peningkatan kapasitas adalah agar ASN menjadi profesional. Ya. Kembali profesional itu melengkapi kerja ikhlas profesional. Ya. Paham? Nah, ini nanti kalau ada pertanyaan ada door prize-nya harus bisa jawab loh ya. Pokoknya kalau Pak Ari gak datang saya balik pertanyaan ya. Kerja ikhlas profesional. Ya. Para peserta yang saya hormati, yang saya banggakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 21 dan pasal 21 ayat 8 menyebutkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, terkait dengan ASN ini ada pengembangan kompetensi ASN bukan lagi hanya sekedar hak pengembangan melalui diklat, melalui kapasitas ini. Bukan lagi sekedar hak, namun merupakan kewajiban, jadi keharusan. Ya, nanti sertifikatnya kumpulkan. Ya, suatu saat dibutuhkan. Saya kadang sertifikat banyak, kelumpuran kan gak tak himpun. Nek pas dibutuhkan nggak boleh ya. Makanya, tadi tidak hanya hak tapi kewajiban. Percepatan pengembangan kompetensi diwujudkan dengan prinsip ASN bukan hanya berhak tapi wajib mengembangkan kompetensi, dan berdasarkan hal tersebut maka ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kompetensi. Jadi yang PNS maupun P3K yang sama. Kalau ada lain-lain tidak sama, ya memang prosesnya juga tidak sama. Wong jadinya P3K itu ya agak lebih mudah daripada PNS. Ya. Jadi P3K itu ada yang toleransinya tinggi, ada yang pensiun kurang 6 bulan baru diangkat. Untuk apa? Ya minimal kenang-kenangan lah. Yang guru itu usia 59 mau 60 ya, kurang setahun ya. Tapi kalau yang hadir ya alhamdulillah saya lihat rata-rata usianya ya antara yang rata-rata 30, tapi 27 ada 40, di atas 45 enggak ada kelihatannya. Iya Bu Dia. Ada juga. Tapi di atas 50 enggak ada. Alhamdulillah masih muda lah. Karena ini mungkin belum pernah mendengar hasil kongres lansia. Jadi yang hadirnya termasuk balita. Bawah 50 tahun ya. Karena apa, lansia itu sekarang ada untuk motivasi, ada lansia muda yaitu usia 60 sampai 70. Ada lansia madya yaitu usia 70 sampai 80, ada usia lansia paripurna yaitu
80 ke atas. Para peserta peningkatan kapasitas P3K yang saya banggakan, selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa dalam mendukung pelaksanaan tugas dalam pengembangan kompetensi sebagai bentuk pengayaan pengetahuan bagi pegawai P3K yang dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi, perlu saya sampaikan apa yang digariskan oleh Ibu Gubernur dan dilanjutkan oleh Pak PJ Gubernur, bahwa ASN di Jawa Timur, diingat nanti mungkin saya tanyakan ini ya, kalau Pak PJ Wali Kota belum datang, ingat ASN di Jawa Timur harus memahami dan menerapkan IKI. Apa? IKI singkatan dari inisiatif, apalagi kolaborasi, terus dan I yang ketiga apa Pak Teguh? Inovasi. Ini yang ditanamkan oleh Bu Gubernur dan Pak Gubernur melanjutkannya. Kenapa? ASN di Jawa Timur harus beriki, punya inisiatif. Inisiatif maksudnya apa? Jangan di kantor tuh masuk kerja duduk menunggu perintah, mencari ya, apa yang harus dilakukan. Selain dapat tugas dari pimpinan, ASN harus punya inisiatif minimal. Wong aku staf masuk kate inisiatif ngadakan diklat, ngadakan raker yang kecil-kecil. Oh, hari ini saya kok ndak ada kegiatan, saya tak menata ruangan. Oh, besok ada, saya tak cari data-data tentang bidang tugas saya. Oh, saya tak koordinasi. Terus begitu. Jadi punya inisiatif, gak nunggu diperintah. Tunggu-tunggu main HP saja ya. Ya, kemarin saya ada seorang khotib marah-marah gara-gara jamaahnya megang HP. Jadi inisiatif, tidak nunggu perintah, panjenengan proaktif dalam bertugas. Nanti saya tanyakan ya. Inisiatif. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya apa? ASN di Jawa Timur harus bisa bersinergi, bisa bekerja sama, bisa take and give, tidak egois, saling melengkapi. Itu kolaborasi. Orang pandai tapi egois itu umumnya meremehkan yang lain, tidak mau kerjasama, merasa dirinya pandai. Tidak ada orang tuh Superman, tidak ada. Orang yang merasa Superman tuh egois, tidak mau kerjasama, meremehkan yang lain. Nah, kita berharap harus ada kolaborasi, saling melengkapi, sinergitas. Dalam arti kita ini satu tubuh, kita harus bisa bekerja sama, kebersamaan. Orang kebersamaan itu tidak harus sama, berbagai macam-macam profesi tapi bisa kerjasama, itu kolaborasi. Ini Pak Wali datang, alhamdulillah ya. Yes. Kita hormat Pak Wali Kota datang, berdiri semuanya ya. Ini coba pakai semangat pramuka ya, tapi pakai Bapak. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Wis gak usah terusan, monggo silakan duduk. Izin Pak Wali, saya tadi diperintah diminta Pak Karo untuk mendawak-dawakkan ya. Mendawak-dawakkan. Jadi yang terakhir saya tekankan tadi, izin Pak Wali, bahwa ASN Jawa Timur mulai Ibu Gubernur Bu Khofifah diteruskan oleh Pak PJ Gubernur harus beriki ya, semuanya punya inisiatif, tidak nunggu perintah, punya ide ya. Yang kedua, kolaboratif, bisa kerjasama, bekerja sama. Orang kerjasama itu tidak harus sama, berbagai macam komponen tapi bisa kerjasama
Kebersamaan tidak harus sama. Ada ahli keuangan, ahli ya MC, ya, ada ahli manajerial, tapi bersama-sama. Kebersamaan kita kajasadil wahid, atau seperti tangan kita. Tangan kita ini tidak sama. Jari-jari kita 5, ada jempolan, ada jentian dan sebagainya, ini nggak sama. Tapi bisa kerjasama. Saat makan harus bareng-bareng. Pecel lele. Kalau ini tidak mau kerjasama, anak pecel lele makan, coba jempolan tok. Sak jam yang ini tok ya. Kita bekerja juga demikian. Fungsinya beda-beda. Tapi ketika ada tugas bersama, ini tidak sama 5 ini. Tapi harus kerja sama. Ini indah, walaupun tidak sama tapi indah jemari kita ini. Andai kan jemari kita itu 5 ini jempolan kabeh, mohon maaf, sama ini. Masih ayu jempolan kabeh 5. Gak payu rabi ya. Ayu nih ayu tapi tangannya jempolan kabeh ya. Jadi kebersamaan kita itu tidak harus sama. Berbagai macam komponen keahlian, tugasnya beda-beda tapi bisa meraih tupoksi visi misi yang sama. Itu kolaborasi. Yang berikutnya iki adalah ada inovasi. Bu Gubernur dilanjutkan Pak Gubernur. ASN di Jawa Timur punya inovasi terobosan baru, hal-hal yang lebih bagus. Kalau dalam bahasa agama adalah al-muhafadzatu al-qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara hal-hal yang lama, kebijakan lama yang bagus, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil sesuatu yang lebih bagus. Itu namanya inovasi. 3 hal itu. Baik, pengarahan saya tadi ada 4 hal. Yang pertama, mensyukuri nikmat jadi ASN P3K ya. Yang kedua, kita harus bekerja apa tadi itu? Ustaz lali ya. Kerja ikhlas, profesional ya. Kerja ikhlas, profesional. Kerja tok tapi nggak ikhlas, nggak ada nilainya. Ikhlas tapi nggak profesional, tidak akan mengena. Jadi kerja ikhlas, profesional disingkat dengan KIP. Itu sesuai dengan arahan KIP Ibu Khofifah Indar Parawansa. Tepuk tangan untuk ibu kita. Tidak kampanye, memang betul beliau itu ngerjakan, menanamkan kepada saya dan teman-teman itu kerja tapi ya ikhlas, profesional. Yang ketiga yang sampaikan saya tadi apa? Kebersamaan. Kebersamaan. Yang keempat, tak balik lagi, kita ini khadimul ummah, pelayan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu lega, puas dengan pelayanan kita. Yang saya sampaikan tadi dengan apa? 4 salam, senyum, sapa, santun. Izin Pak Wali tadi mendawak-dawakan. Entah dapat berapa. Saya timer sudah berapa lama saya bicara? 40 menit. Alhamdulillah ya, masih bisa berdiri 40 menit. Terima kasih Pak Wali Kota, dengan sangat gembira kami ini, Bapak yang sibuk sekali, ya Kepala Dinas Pendidikan, ya Wali Kota. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dimudahkan urusan oleh Allah. Amin yang banter lah. Allahumma. Dan yang hadir bisa menteladani Pak Aris Wali Kota. Allahumma. Ke depan P3K ada jadi Kepala Dinas Pendidikan. Ada kepala biro, sing aminin banter keturutan nanti ya. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Pak Aris ya. Pak Aris ini gurunya Pak Pulung. Walaupun usianya di bawah saya, tapi saya mengidolakan kepada Pak Aris. Pak Aris itu dalam kondisi apapun wajahnya ceria. Ya, wajahnya ceria. Itu bisa manajemen sumber daya manusia. Jangan dikira loh, eselon 2 apalagi OPD yang paling besar itu ombaknya besar, perahunya besar, hantamannya besar. Jadi kalau ngapunten Pak Wali, seorang kepala daerah ya kepada pendidikan, bahasa saya eselon 2 yang strategis kok bisa senyum dan tertawa, enjoy, itu bukan berarti tidak ada masalah. Saking pandainya menyembunyikan kegalauan hatinya. Betul? Iya. Karena apa? Tugas berat lah itu, karena punya manajemen sumber daya manusia tinggi. Nek panjenengan P3K langsung dadakno PJ Wali Kota, ngerangkep kepada pendidikan, mati ngadeg gitu ya. Sekian, oh gulung, tak buka dulu ya.
Masya Allah, cari teknya dulu ya. Izin Pak Wali sampai kelupaan ini ya. Pak Wali Kota, Bapak Kepala Biro, dan narasumber, para kabak, koordinator subkor yang saya banggakan, dan para peserta. Selanjutnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka peningkatan kapasitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Sekda Jawa Timur saya nyatakan dibuka dan dimulai. Saya kalau membuka begini itu tak baleni Budiah ya. Ingat Menteri Pertambangan waktu itu meresmikan pabrik konstruksi baja. Tidak tahu Pak Pulung semester berapa ini Pak Pulung? Dengan berapi-api ya, ini makanya harus kompetensi, harus profesional. Waktu meresmikan pabrik konstruksi baja itu dengan berapi-api, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pabrik konstruksi baja saya resmikan. Konstruksi itu kan tulisannya konstruksi, ono S-nya ya. Nah, konstruksi baja, ajudannya daerah PDN, tapi bukan anak buahnya Pak Pulung ya. Bilang, Bapak, apa Dan? Kurang S-nya Pak. Oh, konstruksi, kan bacanya konstruksi. Kurang S-nya Pak. Oh ya, izin saya baleni lagi ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini saya resmikan pabrik konstruksi baja dan pabrik es. Ini gara-gara ajudannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita akan menyimak bersama rangkaian materi kunci oleh PJ Wali Kota Batu yang sekaligus juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terlebih dahulu kita akan saksikan bersama sebuah tayangan video berkaitan atau tentang kisah pamong PJ Wali Kota Batu yang sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aris Agung Paiwai SSTP MM, dan selamat menyaksikan. Di balik gemerlap Kota Batu, Jawa Timur terdapat sosok pemimpin inspiratif yang mengabdikan diri untuk kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dialah Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Lahir di Makassar pada 17 April 1976, Aris Agung Paiwai meniti karir gemilang di dunia birokrasi. Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun 1999 ini mengawali pengabdiannya sebagai tenaga kontrak di Pemkot Makassar. Karirnya yang cemerlang tidak didapatkan begitu saja. Semua dilakukan dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi serta disiplin kuat di berbagai tugas yang diembannya, termasuk sebagai pelayan pimpinan, di mana pernah melayani 5 kepala daerah sebagai ajudan, sekretaris pribadi, sampai menjadi eselon 2 saat ini sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan menjabat sebagai penjabat Wali Kota Batu. Sejak dilantik sebagai penjabat Wali Kota Batu pada Januari 2023, Aris Agung Paiwai telah menunjukkan berbagai gebrakan positif. Ia fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mempercantik wajah Kota Batu sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, dan meraih beragam prestasi. Aris Agung Paiwai tak hanya dikenal sebagai pemimpin yang cakap, tapi juga sosok yang inspiratif dan teladan. Ia selalu memotivasi para ASN dan masyarakat Kota Batu untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam membangun Kota Batu yang lebih maju dan sejahtera. Dedikasi dan kegigihannya dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat menjadikannya inspirasi bagi banyak orang. Di tengah kesibukannya sebagai penjabat Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai tak pernah melupakan komitmennya dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Ia dikenal sebagai sosok yang visioner dan inovatif, selalu mengupayakan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur dan berbagai sektor di Kota Batu. Kiprah Aris Agung Paiwai sebagai pamong dan pemimpin patut diapresiasi,
Kegigihan dan dedikasinya dalam memajukan pendidikan, baik di Jawa Timur maupun di Kota Batu, menjadikannya figur inspiratif bagi generasi muda untuk terus berkarya dan membangun bangsa. KWB pasti bisa. Ya, tahun 1997. Tadi kalau ada video mengatakan saya tenaga kontrak, saya sama dengan Bapak Ibu sekalian pernah menjadi tenaga kontrak. Jadi saya tidak langsung masuk STPDN pada waktu itu. Saya mengabdi 1 tahun menjadi tenaga kontrak di pemerintah Kota Makassar. Yang saya kerjakan tidak lebih kurang yang tidak banyak dikerjakan orang lain. Tapi ternyata institusi itu pernah saya alami di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi 2 kali di pemerintah Kota Makassar dan di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apa yang saya kerjakan? Menggunting koran dan mengkliping koran. Itu tugas pertama kali saya menjadi tenaga kontrak. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya kerjakan adalah bagian dari hati nurani yang tidak bisa terpisahkan. Pertama, keinginan saya pengen bekerja, pengen tidak membebani keluarga atau orang tua. Yang ketiga, pengen membanggakan keluarga. Ini adalah rumus bagaimana kita bekerja. Kalau mau jaga integritas tidak bisa didefinisikan. Bagi saya pribadi tidak bisa didefinisikan. Kalau didefinisikan pasti semua orang akan tahu dan bisa membaca dari gadget yang Bapak Ibu sekalian pegang. Tapi kalau kita mau implementasikan, itu adalah bagian dari rasa cinta kita terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang menjadi P3K ini, kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, maka insya Allah tidak akan mungkin Bapak Ibu sekalian sukses. Dimanapun Bapak Ibu sekalian bertugas, dimanapun Bapak Ibu sekalian ditempatkan, bahkan Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah nyaman di suatu tempat tanpa mencintai pekerjaan itu. Sama yang saya sampaikan tadi, kerja saya pertama kali adalah menggunting koran. Menggunting koran, mengkliping koran. Kelihatannya mudah Bapak Ibu sekalian, sederhana pekerjaan itu. Tapi apakah itu bisa sederhana kalau orang lain yang menikmati koran itu bisa merasakan apa yang kita lakukan? Simple. Jadi kalau kita membuat clipping koran, kita tempel, selesai persoalan. Tapi bukan itu Pak Asisten. Jadi bagaimana kita membuat itu manis, membuat itu indah, membuat itu jadi sesuatu yang punya nilai, itu tidak bisa orang bisa mengukurnya. Apa yang saya katakan ini adalah integritas. Cara kita menjiwai dan merasakan apa yang kita kerjakan, dan itu yang namanya cinta terhadap pekerjaan. Nah, dari itu Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, sehingga semua apa yang kita kerjakan dinilai oleh semua orang, diartikan kepada semua orang. Kalau orang yang menyukai kita, pasti dikatakan adalah sesuatu yang positif, bisa menjadi contoh. Tapi kalau orang yang tidak menyukai kita, dianggap sebagai kompetitor kita, pesaing kita. Dan pasti juga tidak mungkin di lingkungan pekerjaan itu ada 100% orang akan menyukai kita, tidak akan. Jadi nilai-nilai terhadap integritas itu adalah kecintaan kita. Kalau kita menganggap itu salah, maka tidak akan kita kerjakan. Kalau kita anggap itu benar dan baik, maka pasti kita akan kerjakan dengan ikhlas. Ukurannya bukan duit Bapak Ibu sekalian, tapi ukurannya adalah
apa yang kita kerjakan merasa ada kepuasan dalam jiwa kita, dan juga kepuasan terhadap orang yang kita layani. Dari clipping koran itu, saya bisa menjadi ajudan wali kota pada saat itu. Masih tenaga kontrak. Jadi belum ada sejarah orang jadi tenaga kontrak jadi ajudan. Yang ada itu PNS jadi ajudan. Atau dari polisi jadi ajudan. Zaman dulu Bapak asisten, itu polisi. Tapi saya tenaga kontrak jadi ajudan. Kenapa saya bisa diangkat menjadi ajudan? Pak asisten, saya jam 5 subuh itu sudah nyari koran. Jam 5 subuh itu belum ada koran yang keluar dan didistribusikan ke rumah-rumah. Apa yang saya lakukan? Saya nyari di jalan-jalan Pak asisten. Di perempatan jalan itu jam 4 subuh itu sudah ditaruh oleh petugas koran yang percetakan, ditaruh di bawah. Itu belum disusun. Dan saya yang nyusun. Saya taruh uang 30.000, waktu itu masih 30.000, sudah dapat 10 koran Pak asisten. Dapat 10 koran, saya ambil, saya bawa ke kantor jam 5 subuh, setengah 6 saya sudah gunting-gunting koran. Harapan saya jam 7 wali kota itu sudah baca koran dengan clipping yang saya buat. Ternyata berbeda. Jam 6 pagi wali kota kebetulan sampai ke kantor dan kebetulan lewat di ruangan saya. Lewat di ruangan saya lagi gunting koran. Dan lihatlah beliau. Lah, kamu kok jam segini sudah ada di kantor? Iya Pak, tugas saya clipping koran. Oh, jadi yang selama ini saya baca clipping koran itu adalah kamu? Iya. Besok kamu jadi ajudan. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan akan menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi saya masih 6 bulan itu menjadi tenaga kontrak, clipping koran, dan langsung diangkat jadi ajudan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian tidak berhenti di situ. Integritas, loyalitas, disiplin, dedikasi, saya tunjukkan lebih daripada yang saya kerjakan. Bahkan lebih daripada yang dikerjakan oleh PNS. Jadi mulai dari sepatu sampai ujung rambut, itu saya ngerjain Pak asisten. Tanpa diperintah. Jadi saya bangun pagi-pagi hari sebelum subuh, saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa benahi, bahkan saya melakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau dulu dikerjakan oleh pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, itu saya kerjakan. Setrika baju, semir sepatu, kelengkapan beliau saya pasang di baju. Urusan surat-surat saya susun rapi, mana yang prioritas, yang mana tidak prioritas. Sehingga beliau tidak perlu baca. Bahkan saya buat note kecil, isinya surat itu apa, jadi beliau tidak perlu baca isi surat sehingga bisa membaca itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan itu saya ditawarkan masuk STPDN. Dulu kalau wali kota tanda tangan Pak Sten, langsung lolos Pak. Jadi tidak perlu repot-repot. Nilai saya kurang Pak Sten, kurang 1 digit NEM saya. Waktu itu masih pakai NEM Pak Pulung, maksud pakai NEM ya? Pakai NEM, kurang 1 digit. Tapi karena beliau punya komitmen, kamu harus masuk STPDN. Dan saya masuk dengan kurang nilai 1. Dan itu tidak boleh sebenarnya. Pada waktu Pantohir saya ditanyakan, kamu backingnya siapa? Saya nggak punya backing Pak. Loh, kenapa kok bisa masuk di sini? Ya mungkin karena rezeki saya. Dan itulah yang terjadi Bapak sekali. Sekali lagi gambaran ini adalah menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa integritas, dedikasi, loyalitas kita itu adalah hal yang terukur apabila kita lakukan dengan seikhlas mungkin dan mencintai apa yang kita kerjakan. Nah Bapak Ibu sekalian, ada slide berikutnya Mas. Saya sedikit, tidak banyak soalnya Pak Asisten sudah banyak tadi menyampaikan. Kalau di kantor saya membuat bisa dikerasin, tidak berkembang, apakah juga boleh untuk resign? Boleh. Bisa saja Anda tidak berkembang karena di kantor itu ada office politik, intrik, orang senang ngomongin orang lain, banyak orang yang korupsi, pekerjaannya kotor, kalian harus nyogok, harus melakukan entertainment yang tidak pas, yang bisa merusak hidup kalian sendiri. Dan seperti itu. Tetapi nanti dulu, tidak semua orang itu merasa tidak berkembang karena hal-hal seperti itu. Ada yang tidak berkembang karena tidak menaruh hatinya di manapun dia berada. Dia merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain.
Dan akibatnya ketika berada dimanapun dia minta resign lagi. Jadi ada juga orang yang pekerjaannya banyak tetapi pendek-pendek. Ini tentu tidak menarik. Hati-hati loh, kalau kalian sudah berusia mendekati 40 tahun, itu tidak saatnya lagi main berhenti sembarangan. Karena perusahaan lebih senang merekrut orang-orang yang usianya masih muda. Jadi hati-hati sekali. Di atas 40 tahun pindah itu adalah karena ditawarin, karena dapat tawaran yang lebih menarik, pekerjaan yang lebih menarik. Jadi bisa jadi kita tidak taruh hati kita di tempat itu. Taruhlah hati Anda di tempat Anda bekerja, karena disitulah manusia bisa berkembang. Dan kadang-kadang saya bisa berpikir ya, ada juga itu ikan yang tidak berada di kolam yang tepat. Kolamnya terlalu kecil, ya dia harus cari tempat yang lebih besar. Tapi periksa dulu apakah penyebabnya adalah kantornya atau kitanya yang membuat tidak berkembang. Stay relevant. Ya, Bapak sekalian. Tadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita sudah menaruh jiwa kita, hati kita, di mana kita bertugas, di mana kita bekerja, di mana kita mengabdi, maka Bapak Ibu sekalian, apapun yang dilakukan pasti merasa nyaman, pasti merasa tidak terbebani, pasti tidak merasa susah, dan pasti merasa senang. Kuncinya itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada kunci lain. Apalagi Bapak Ibu sekalian diangkat P3K ini kan produknya tidak seperti produk yang nanti akan ke depan akan dilakukan ini. Kalau yang di depan ini yang akan dilakukan adalah menghabiskan para tenaga kontrak yang PTT yang belum terangkat dan akan dihabisi. Jadi ujian tidak ujian sebenarnya sama saja, tetap lulus. Tapi Bapak Ibu sekalian kan tidak, prosesnya sangat luar biasa. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jangan sia-siakan apa yang telah diberikan pemerintah kepada kita semua. Tanggung jawab, kepercayaan, kejujuran, cara bekerja, atensi kita, bagaimana kita membantu pimpinan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Itu adalah suatu kunci yang tidak akan pernah terlupakan apabila Bapak Ibu sekalian bekerjanya dengan hati, bekerjanya dengan cinta, bekerjanya dengan kebahagiaan. Selama ini Bapak Ibu sekalian, saya menyadari betul selama saya bertugas di berbagai tempat, apakah itu di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, bahkan pernah di Kalimantan, dan sekarang di Jawa, saya bisa merasakan betul bagaimana menghadapi ASN atau PNS yang tidak mudah dengan berbagai macam karakter. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat di Jawa Timur ini, karakternya sangat luar biasa. Karena ilmu yang didapatkan itu lebih mudah dibandingkan teman-teman kita yang ada di luar sana. Saya di Sulawesi Barat mau sekolah aja susah. Di mana-mana perjalanan jauh, di mana-mana perjalanan berat. Tapi kalau di Jawa, kita ini memandang saja sudah dapat sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ukuran pendidikan saja kita sudah kalah jauh benar dibandingkan dengan teman-teman kita yang ada di luar provinsi sana. Nah Bapak Ibu sekalian, modal kita ini sudah bagus. Tapi bagaimana integritas yang kita jaga, integritas yang kita bangun, itu bisa menjadi modal kita untuk terus mengabdikan diri kepada tempat yang dimana kita mengabdi. Tadi kalau Pak Rinal Kasali mengatakan, banyak sekali generasi Z sekarang ini. Kita ini kan rata-rata saya lihat wajah-wajahnya generasi Z. Ada yang generasinya Y, atau ada yang baby boomers sudah di sini. Nggak ada kan? Ya, kecuali saya sama Pak Asisten baby boomers. Ya, yang lain kan masih generasi ini, masih muda semua. Artinya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai punya pandangan bahwa Bapak Ibu sekalian, kok nggak balance antara apa yang saya kerjakan dengan gaji yang saya terima. Nggak bisa diukur seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya bilang nggak akan bisa mengukur itu. Saya, Pak Asisten, mungkin juga Pak Pulung ini pernah merasakan bagaimana gaji itu, kalau tidak salah 79.000 kalau nggak salah Pak, atau 125. Saya pernah merasakan gaji 79.000 waktu menjadi PTT di Pemkot Makassar. Jadi ajudan naik sedikit Pak Asisten, jadi 250.000. Tapi tidak pernah kita merasa galau, tidak pernah merasa bahwa integritas kita akan tergerus atau hilang. Saya bisa saja dengan kedudukan 5 kali menjadi ajudan, baik ajudan bupati, wali kota, gubernur. Kalau yang namanya ajudan itu bisa kaya, ya Pak, bisa apa saja, karena ditawari oleh kepala daerah, "Chris,
Sekali-sekalilah ambil kamu itu satu proyek buat keluargamu. Tapi yang namanya integritas tidak bisa terkalahkan. Cukup Pak, gaji yang Bapak berikan kepada saya sudah cukup. Dan keluarga saya juga sudah cukup. Bagi saya ini adalah kehormatan bisa melayani Bapak dan Ibu sebagai kepala daerah yang selama ini saya bantu. Itu adalah kunci Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tidak akan pernah bisa terukur. Akhirnya Bapak Ibu sekalian saya katakan, apa yang kita sampaikan kepada pimpinan itu menjadi ukuran kepada mereka apa yang kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, membangun kesadaran, membangun keinginan kita bersama adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi kalau kita paksakan dengan keinginan kita yang keras akan terwujud. Pasti akan terwujud. Lanjut Mas. Nah, tentunya sebagian apa yang sudah disampaikan Pak Asisten. Apa harapan kita sebagai seorang ASN? Tidak ada lain bagaimana kita bisa membangun loyalitas kita, cara pandang kita, pola pikir kita, kolaborasi yang dilakukan, bagaimana kita memberikan pelayanan, tidak takut terhadap resiko. Itu adalah satu kunci bagaimana harapan yang diharapkan dari ASN. Kadang-kadang begini kita Bapak Ibu sekalian, karena takut ada sesuatu dan segala macam, akhirnya kita tidak bisa bertindak. Karena kita ingin dilihat oleh pimpinan, kita kerjanya pada saat ada pimpinan saja. Ada yang begitu. Bahkan mungkin ada yang bekerja kalau dipaksakan. Nah masih ada juga di lingkungan kita. Dan bahkan kita bekerja karena kita melihat situasi dan kondisi. Tidak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Keinginan kita dari ASN ini, apakah itu PNS atau P3K, adalah mesin baru. P3K ini adalah mesin baru kami. Kalau saya bilang di Dinas Pendidikan, para guru-guru saya yang jadi P3K, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, Anda adalah mesin baru kami. Generasi baru kami. Generasi perubahan yang membangun pendidikan bisa lebih baik lagi ke depan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian berada di suatu institusi dan diangkat menjadi suatu kehormatan, maka pola-pola cara kerja kita itu harusnya sudah berubah. Kalau dulu kita mungkin pernah jadi PTT, atau pernah sebelumnya kita belum masuk di lingkup pemerintah provinsi, maka pola-pola itu jangan dibawa sesuatu yang kira-kira menurut kita sudah bukan ukuran kita. Anda itu sekarang ASN, aparatur sipil negara, statusnya sudah bagian dari negara. Kalau P3K itu PTT dulu itu statusnya adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang dibiayai oleh kita. Tapi kalau ASN itu negara sudah. Artinya Bapak Ibu sekalian, darah Bapak Ibu sekalian, jiwa Bapak Ibu sekalian yang dimakan, yang diminum bersama dengan keluarga, itu adalah biaya negara. Maka Bapak Ibu sekalian, jiwa dan raga kita ini adalah bagian dari negara. Nah, ukuran-ukuran inilah yang kita harapkan ke depan menjadi jiwa-jiwa yang tentunya yang kita harapkan bersama Bapak Ibu sekalian, tidak pupus harapan tidak hanya sebagai P3K. Bisa saja Bapak Ibu sekalian akan menjadi pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena persyaratan itu dimungkinkan bagi kita semua termasuk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya saya sedikit memberikan gambaran juga. Kita masih ada di zona nyaman. Kehidupan kita, cara kerja kita masih berada di zona nyaman. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin sukses, kita ingin berhasil, keluar dari zona itu. Ya, keluar dari zona itu. Jangan selalu memandang umur Bapak Ibu sekalian. Oh, biar saja yang anak muda saja yang keluar dari zona nyaman. Kita ini kan sudah tua. Untuk apa lagi keluar dari zona nyaman? Enggak. Cara berpikir itu harus kita hilangkan. Cara pandangan itu harus kita hilangkan. Kalau kita ingin bersaing dan buktikan bahwa P3K itu bisa lebih baik daripada PNS, maka keluarlah dari zona nyaman. Buat sesuatu yang menjadikan pimpinan saudara-saudara sekalian merasa Bapak Ibu sekalian punya makna di dalam institusi itu. Cara bekerjanya, disiplinnya, mengatur waktu dengan baik, melakukan inovasi-inovasi yang tidak diduga oleh pimpinan, itu adalah sesuatu yang baik Bapak Ibu sekalian, yang tidak akan pernah Bapak Ibu sekalian membayangkan akan menjadi reward bagi pimpinan untuk Anda semua. Nah ini ukurannya. Maka oleh sebab itu
saya berharap yang ada di ruangan ini Bapak Ibu sekalian, para P3K, keluarlah dari zona nyaman. Jangan ngikut teman-teman kita yang sudah terbiasa dengan santai. Nggak ada pola-pola itu. Di Dinas Pendidikan ini banyak para guru P3K yang sudah saya minta diberhentikan. Ada yang tidak disiplin mengajar, ada yang tidak bisa memberikan contoh yang baik, bahkan bisa menjadi destroyer di lingkungannya. Mohon maaf, saya berhentikan. Saya berhentikan Bapak Ibu sekalian. Daripada merusak sistem yang ada di Dinas Pendidikan. Bagi saya, satu tapi merusak yang lain, lebih baik saya memberhentikan satu daripada merusak yang lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian, butuh orang-orang yang berpikirnya punya pandangan ke depan. Cara berpikirnya sudah sangat luas, dan cara bekerjanya juga sangat detail terhadap apa yang harus dilakukan. Nah kalau Bapak Ibu sekalian bisa lakukan ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian, pasti pimpinan sangat keberatan kalau Bapak Ibu sekalian pindah dari tempat itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai modal, itikat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dibebankan kepada Bapak Ibu sekalian. Bahkan tidak dibeban pun, Bapak Ibu sekalian melakukan sesuatu yang belum dikerjakan orang lain, Bapak Ibu sekalian sudah mengerjakan dengan izin pimpinan masing-masing. Nah ini kunci keluar dari zona nyaman. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya, to be successful, learn from the other people's mistakes. Don't learn from the successful stories. Learn from the mistakes the other people. No matter how smart you are, you will encounter these mistakes. You learn from mistakes not because you will be able to avoid mistakes. You will be able to, when these mistakes come, this suffer comes, you know how to deal with it. How to face it. The book I want to write is Alibaba 1001 Mistakes. This is the most treasurable things that in my life. In my life is not how much we achieve, it's how much we go through the tough days. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kunci juga buat kita semua. Tidak selalu kita harus belajar dari kesuksesan orang. Kalau belajar dari kesuksesan orang, kita tidak akan tahu kapan kita salah. Maka Bapak Ibu sekalian, lakukan sesuatu yang menurut Bapak Ibu sekalian benar, tapi kalau menurut pandangan pimpinan atau aturan salah, maka itu yang menjadi pelajaran buat Bapak Ibu sekalian. Saya, Pak Asisten, Pak Karo ini tidak mungkin bisa jadi pimpinan kalau tidak pernah salah. Pasti punya salah, dan salah itu ditegur oleh pimpinan. Kalau ditegur sama pimpinan berarti kita ingin dilihat baik, kita ingin dilihat benar, kita ingin dilihat lurus. Kalau ada pimpinan yang marah dan memang dia marahnya benar dan cerdas, maka itu bagian pendidikan buat kita. Merubah sesuatu yang salah itu memang kadang-kadang harus dengan sesuatu penekanannya agak tinggi. Kalau saya katakan ya istilahnya agak kasar sedikit, marah. Tapi tidak semua orang bisa menerima kemarahan itu sebagai suatu kesalahan. Nah Bapak Ibu sekalian, belajarlah dari sesuatu yang kita kerjakan. Kalau itu salah, maka carilah kebenaran. Cari sesuatu yang bisa menjadikan itu solusi terhadap permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan selalu memandang sesuatu, melihat sesuatu, orang sukses kok bisa sukses ya? Apa saja kesuksesannya? Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu tinggi sesuatu yang kita harus melihatnya. Lihatlah sesuatu yang ada di hadapan kita atau ada yang di bawah kita. Itu akan menjadi ukuran kita bahwa sesuatu itu akan menjadikan kesuksesan. Nah, kalau tadi Jack Ma mengatakan bahwa 1001 kesalahan akan menjadi sesuatu kesuksesan, walaupun hanya satu kesuksesan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi jangan selalu katakan saya harus mencari kebenaran. Tidak Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang kita kerjakan, kalau itu salah, tanyakan kepada teman yang tahu. Tanyakan kepada rekan kita yang tahu. Atau minta bimbingan kepada atasan kita satu tingkat di atasnya. Jangan langsung melambung ke atas juga, itu juga tidak bagus. Harus tahu hierarki di pemerintahan, birokrasi, ada namanya etika birokrasi. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau sudah masuk di lingkup itu, saya yakin Bapak Ibu sekalian, yang namanya kita, walaupun kita masih staf, masih di jajaran, di tingkat bawah, kalau kita saling menghormati di dalam kedudukan masing-masing, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan selamat.
akan berjenjang dengan baik, akan kelihatan hasil dan tugas Bapak Ibu sekalian, termasuk karir Bapak Ibu sekalian. Ada yang pesimis, Pak, kalau saya P3K masa bisa menjadi pejabat? Siapa yang bilang nggak bisa jadi pejabat? Tidak ada yang bisa mengukur kita kecuali hasil kerja keras kita yang kita lakukan. Saya juga nggak pernah berpikir Pak Asisten dulu bisa jadi pejabat, nggak ada. Bahkan saya pindah di Jawa Timur ini pun saya tidak pernah berpikir akan kembali menjadi pejabat. Jadi di Sulawesi Selatan itu sudah menjadi kepala bagian, sebentar lagi saya jadi kepala biro. Tapi dengan kesungguhan hati ingin belajar, saya pindah di Jawa Timur, kembali jadi staf. Pak Pulung ini tahu atau Bu Dia tahu ini. 7 tahun saya merangkap Pak, jadi staf. Jadi saya pindah dari kepala bagian dari Sulawesi Selatan, pindah ke Jawa Timur jadi staf kembali. 7 tahun saya mengalami jadi staf. Jadi orang bisa membayangkan kalau Pak Asisten ini cepat. Jadi pindah dari Jombang langsung ke Pemprov, langsung dapat jabatan. Kalau saya 7 tahun Bapak Ibu sekalian. 7 tahun tidak mudah. Jadi harus kembali melayani pimpinan, harus bekerja dengan baik. Bahkan saya harus dicibir orang banyak. Apa ini anak pindahan baru? Bisa apa dia dari Makassar? Itu semua saya alami. Tapi tidak pernah merintangi saya untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kalau Bu Dia tahu ini, dulu saya hampir setiap malam itu orang sudah pulang, saya masih di kantor. Iya Mbak Dia, masih di kantor. Jadi orang meninggalkan pekerjaannya, saya meneruskan pekerjaan teman-teman. Saya yang menawarkan diri, sini saya kerjakan, pulang aja, enggak apa-apa. Itu saya kerjakan sampai tuntas, baru saya pulang. Begitu setiap hari, pagi pun saya paling awal pergi, pulang saya paling akhir pulang. Saya selalu mengatakan Pak Asisten, kalau pagi sampai sore itu kita sudah dibayar oleh negara. Tapi kalau sore sampai malam nggak ada yang bayar, kecuali keikhlasan kita dan pahala yang kita dapat. Itu ukurannya. Jadi kalau pagi sampai sore itu saya sudah nggak anggap bahwa itu bagian dari pahala, tapi sudah digajar atau digaji atau dibalance oleh pemerintah, dibayar dalam bentuk gaji. Jadi itu bukan pahala, memang karena kita sudah dibayar. Tapi kalau sore sampai malam, bahkan sampai tuntas pekerjaan kita, itu baru pahala yang kita dapatkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tentunya saya berharap bahwa motivasi terhadap kinerja kita, membangun diri kita untuk selalu semangat di dalam berkinerja adalah sesuatu yang timbul dari diri sendiri, tidak bisa dari orang lain. Sekali lagi, tidak bisa dari orang lain. Kalau itu timbul dari jiwa kita, hati kita, didorong orang pun, kalau memang itu bukan fashion kita, maka tidak akan pernah bisa berubah. Pasti Bapak Ibu sekalian merasa bahwa apa yang diomongkan Pak Kadis itu ya tidak mungkin bisa terjadi. Ya tidak mungkin kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya niat untuk berubah. Ya. Lanjut, ada lagi? Ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian bersinergi dengan apa yang saya katakan tadi, integritas, loyalitas, dedikasi. Ya. Ini adalah sesuatu yang harusnya punya ukuran bagaimana kita bekerja terhadap intensitas kita. Jadi butuh skill-skill agar Bapak Ibu sekalian bisa terupgrade. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya ilmu di akademik, apakah itu S1, S2, S3, Bapak Ibu sekalian tidak cukup di pemerintahan. Saya ini sudah S3, Pak Asisten juga sudah S3, tapi saya merasa bahwa apa yang saya layani, apa yang saya berikan kepada pemerintah atau ke masyarakat masih kurang. Kenapa? Saya butuh peningkatan skill. Nah, peningkatan skill itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa didapatkan begitu saja. Harus belajar dan harus belajar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau sudah kerja, jangan berhenti belajar. Buka gadgetnya itu bukan hanya dibuka untuk WhatsApp. Sekarang banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan gadget kita. Chat GPT itu sudah bisa dilakukan dengan segala cara untuk meningkatkan ilmu kita. Bahkan Google Gemini saja itu sudah bisa melakukan apa saja yang kita minta, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui isi dunia ini. Nah Bapak Ibu sekalian, termasuk tugas Bapak Ibu sekalian. Kan kita ada ini, di sebagian wajah-wajah kita ini, kalau disuruh buat sambutan mualas banget ya.
bahkan menghindar buat sambutan. Sekarang udah nggak ada orang malas buat sambutan, karena sudah ada Google Gemini, Pak Asisten. Jadi tinggal suruh ketik saja, sudah keluar itu seluruh jenis sambutan yang akan dibuat. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian meramu saja. Tinggal ilmu kita upgrade. Maka 10 skill ini saya berharap bahwa kita semua yang ada di ruangan ini bisa mengupgrade diri kita. Mudah-mudahan dengan mengupgrade diri kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, soft skill kita bisa terupgrade dengan sendirinya dengan apa yang kita lakukan. Ada lagi, Mas? Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ASN yang hebat adalah ASN yang punya jiwa pembelajar. Jiwa pembelajar itu punya ciri-ciri, ya. Jadi seumur hidupnya selalu senang dengan belajar. Dia humble dengan siapapun. Dia tidak melihat ukuran siapa dia, siapa itu, dan siapa saya. Itu semua dia selalu bersahabat dengan siapapun. Dia punya insting yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan. Ya, ini orang-orang jiwa-jiwa pelajar. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang ada di hadapan saya, yang sekarang ini menjadi P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, jadilah jiwa-jiwa pembelajar, ya, agar pemerintah Provinsi Jawa Timur ini merasa gembira, merasa senang, merasa bahagia, merekrut Bapak Ibu sekalian menjadi P3 di lingkungan kami. Karena apapun itu, tanpa orang-orang hebat, kami pemerintah ini tidak bisa melayani masyarakat dengan baik tanpa dukungan para ASN yang mau bekerja dan niatannya tulus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi juga saya sampaikan, kerja keras, ketekunan, dan tekad yang kuat tentunya menjadi modal kita untuk sukses. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kesuksesan selalu menghampiri Bapak Ibu sekalian. Tapi yakin kesuksesan itu harus dengan usaha yang keras, tekad yang kuat, dan tentunya dengan keinginan agar menjadi orang sukses itu harus dengan upaya yang keras. Lanjut, Mas. Material. Difficult to rip. Give it a try. Come on. Of course, rugged as it is, even the smallest slip, and you see, Mr. Hunter, once the integrity has been breached, even the strongest fabric can unravel. Even the strongest friendship. Jadi Bapak Ibu sekalian, integritas kalau kita bisa jaga, yakin akan terjaga selamanya. Tapi integritas kalau sedikit saja kita robek integritas itu, maka akan membuka peluang integritas kita yang lain akan terhancurkan. Maka Bapak Ibu sekalian, jagalah integritas itu apapun bentuknya Bapak Ibu sekalian. Kalau diminta kita untuk jujur, jujurlah. Kalau kita diminta untuk bekerja dengan baik, bekerjalah dengan baik. Saya pikir ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah yang paling responsif terhadap para ASN-nya. Gaji kita luar biasa, tunjangan kita luar biasa, bahkan kita diberikan kesempatan untuk DL pun juga luar biasa. Terus apalagi yang kita cari ini? Ya Pak Asisten ya, apalagi yang kita cari? Ya. Sekedar setahu ini kebetulan ada teman-teman Pemkot ini. Saya sampai dengan saat ini 1 tahun 5 bulan belum pernah terima gaji sebagai wali kota. Belum pernah. Insentif saya, gaji saya, bahkan namanya BOP saya, itu saya kembalikan kepada masyarakat. Karena saya anggap bahwa apa yang sudah saya terima di Pemprov Jatim itu sudah lebih banyak, lebih cukup. Jadi sampai sekarang saya belum pernah terima gaji. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingin membuat apa yang menjadi harapan keluarga, keinginan kita sendiri untuk menjaga integritas itu tentunya tidak ingin kita hilangkan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya pikir rasa syukur, rasa bahagia akan menghinggapi kita kalau kita merasa bahwa itu semuanya sudah cukup. Kecuali Bapak Ibu sekalian, kalau apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima merasa tidak cukup, maka Bapak Ibu sekalian saya yakin akan mencari hal-hal yang lain yang bukan hak kita, bukan menjadi kewenangan kita yang nanti akan berdampak kepada Bapak Ibu sekalian.
Ya, jadi saya berharap integritas tetap dijaga karena bagian dari bagaimana kita menjaga pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa lebih baik lagi ke depan. Ada lagi? Ya, lanjut saja Mas. Comparing yourself to other people. You're only on this planet to be you, not someone else's imitation of you. Your life journey is about learning to become more of who you are and fulfilling the highest, truest expression of yourself as a human being. That's why you're here. Ya, Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menjadikan diri Bapak Ibu sekalian diri orang lain. Jadilah diri sendiri. Jadi punya karakter tersendiri. Jadi jangan mau sama dengan Pak Pulung. Saya pengen botak kayak Pak Pulung, nggak bisa. Ya, saya pengen seperti Pak Aris jadi wali kota, ya nggak mungkin juga bisa gitu. Saya pengen seperti Pak Asisten jadi kiai, juga tidak mungkin. Jadi jadilah karakter diri sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memandang orang hanya bagian dari referensi kita, bagaimana menata hidup kita. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat sisi baik dari Pak Pulung, sisi baik dari Pak Asisten, sisi baik dari, ambil intisarinya. Tapi bukan jadi tiruan, bukan. Tapi menjadi bagian dari, oh saya punya referensi bagaimana jadi orang baik, menjadi orang buruk, atau tidak menjadi orang sama sekali. Tinggal memilih itu saja. Maka oleh sebab itu kalau mau sukses adalah bagaimana membentuk jati diri sendiri. Pelajari orang tapi bukan meniru mereka. Lihat bentuknya tapi bukan harus sama dengan bentuknya. Tapi jiwa hatinya adalah jiwa hati yang sebenarnya yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saya bukan adalah contoh yang juga baik buat Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah pengalaman yang saya pernah dapat sebagai seorang ASN tidak lebih tidak kurang, perjuangannya juga cukup luar biasa. Sampai dengan saat ini diberikan amanah oleh Ibu Kofifa menjadi PJ Wali Kota Batu. Tentunya ukuran pandangan pimpinan ada sesuatu yang dinilai. Jadi tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu sekalian saya tiba-tiba menjadi Kepala Dinas Pendidikan, pernah menjadi Kepala BPSDM, pernah menjadi Kepala Biro Humas Protokol, dan sekarang menjadi Kepala dari JPJ Wali Kota Batu. Bukan ujuk-ujuk, sekali lagi saya katakan, tapi sesuatu yang dibangun dari kerja keras, sesuatu yang dibangun dari integritas, sesuatu yang dibangun dari disiplin, loyalitas, dan dedikasi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau itu dibangun kita semua, saya yakin Pemprov Jatim ini semakin baik, semakin berkembang, dan semakin bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dan memberikan pembangunan yang lebih baik di Jawa Timur ini. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Pak Pulung terima kasih undangannya, Pak Asisten terima kasih bisa hadir di Kota Batu, terima kasih Bu Dia melaksanakan kegiatan di Kota Batu sehingga PAD-nya Kota Batu semakin naik. Karena bikin acara di Kota Batu berarti PAD Kota Batu juga naik. Terima kasih sekali lagi. Yang ingin berlibur di Kota Batu, nikmati suasana Kota Batu. Kota Batu ini akhir-akhir ini agak dingin. Kalau sudah maghrib ke atas suhunya agak naik, dan lebih naik lagi kalau Bapak Ibu sekalian ke Sumber Berantas naik ke atas, Bumi Aji ke atas, itu sangat luar biasa. Yang jelas kalau Bapak Ibu sekalian ke alun-alun saya bisa nandain muka wajah-wajahnya nanti yang ada di alun-alun. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baru saja kita ikuti bersama rangkaian penyampaian materi yang begitu luar biasa oleh Dr. Aris Agung Paiwai, PJ Wali Kota Batu, yang sekaligus juga Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Dan selanjutnya
Rangkaian pembukaan peningkatan kapasitas sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja sudah selesai kita ikuti, dan sebelum nanti kita akan ikuti bersama penyampaian materi oleh sejumlah narasumber, akan kami tutup terlebih dahulu rangkaian acara. Sekali lagi penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan berfoto bersama, kami persilakan sahabat-sahabat dari tim dokumentasi, baik dari protokol Kota Batu, kemudian dari sahabat-sahabat tim dokumentasi dari Biro Administrasi Pimpinan, untuk bersama-sama kita abadikan foto bersama PJ Wali Kota Batu sekaligus Kepala Dinas